Baik, ya kita mulai. Cepat masuk. Kita sekarang pertemuan kedua. Saya coba review sebentar ya materi sebelumnya. Kita kan thermal sensor itu jadi gini ya. Kepada beberapa efek yang prinsip kerja termoelektrik. Nah, efek listrik itu saya cuma menyampaikan 3 kan. Apa aja? Efek Seebeck, efek Thomson, sama Peltier. Ada lagi efek Joule. Joule itu ya sama dengan efek Thomson yang berpengaruh di pengukuran efek Seebeck, koefisien nilai bahan tersebut yang bisa dihitung gangguannya kan. Nah, ini kita review bahwasannya prinsip kerja sensor thermal itu efek mekanikal contohnya apa? Kemarin. Dia perubahan volume ya, volume yang ada bisa kita menggunakan alkohol, air raksa, ada perubahan panas, derajat panas. Ketika waktu T sama dengan 0, dia masih suhunya belum berubah. Ketika berubah, nanti ada perpindahan panas, perpindahan kalor, jadi energi, misalnya keseimbangan energi jadinya antara fluida dengan bulk termometer itu ada perbedaan suhu sehingga ada yang diserap, nanti ada persamaannya. Kalau efek elektrik apa? Termokopal. Kayak kemarin di angkatan 2021, kalau bisa setiap angkatan aktif karena saling memberi informasi itu ada nilai lebihnya. Terutama yang kemarin PKM mereka kan di UML itu kemampuannya beda-beda. Karena kemampuannya beda-beda, kasihan kalau yang ruang lingkup dapat UML yang sedikit, itu butuh informasi dari teman-teman kan. Sama ini juga baik dari dosen, mahasiswa, kalau ada yang tahu referensi lain, cerita aja, kita diskusi. Kemudian efek radiasi apa? Ya, dia pakai persamaan apa? Efek Boltzmann-nya. Persamaannya penting ya. Jadi kalau ada soal nggak cuma prinsip kerja, misalkan efek mekanikal, prinsip kerja termometer gelas. Tadi perubahan volume, fungsi transfernya juga di metode pengukuran sebenarnya udah itu bisa diuraikan lebih bagus, itu lebih lengkap jawabannya dari berbagai sisi. Kemudian sampai ke persamaannya yang digunakan kan ada tuh volume mula-mula, volume setelah, nah itu ada persamaannya. Sampai di situ dijawab tuh bisa 100. Satu soal aja misalkan efek mekanikal. Kalau efek elektrik, efek Seebeck ya, dia dipengaruhi oleh koefisien nilai bahannya. Nah itu juga persamaannya disebut di apa lengkap dengan persamaan. Efek radiasi juga efek Boltzmann ya. Itu cara menjawab. Kadang-kadang kan kalian menjawab tuh masih kayak mohon maaf, kadang-kadang masih kayak sensor kekurangan kelebihan sensor A dengan sensor B. Jawabannya satu murah, satu mahal ya. Mahalnya kenapa? Nggak dijelasin. Nah ini ya, yang jadi pertanyaan di awal itu biasanya sensor. Nah kita coba ulang ya. Ini kalau kalian menjawab seperti ini ya, efek sensor termal, efek mekanikal ya, dia berdasar perubahan volume cairan setelah dipanaskan. Persamaannya mana ini kamu? Gak usah angka, bisa aja saya kasih angka kan. Tapi kalau dia bisa merumuskan karena perubahan cairan setelah waktu T ya dengan perbedaan temperatur yang berbeda, itu ada perubahan dari awal T
waktu 0 detik sampai ada perubahan itu udah nilai volumenya berubah. Perubahan panas ya maksudnya. Sehingga apa? Sehingga kan ketika perubahan volumenya misalkan pada jarak terkecilnya L ya, kemampuan alat itu dilihat dari kemampuan dia membaca terkecil. Kadang 1 skala, kadang 0,5 skala, kadang 0,1 skala. Jadi kita bisa melihat sensitivitas alat. Ini mirip ketidakpastian ya. Jadi respon itu yang menyebabkan dia sensitif apa enggak, sumber-sumber apa yang menyebabkan dia mempengaruhi sensitif apa enggak gitu kan. Nanti ada setiap besaran suhu, besaran massa punya sumber-sumber ketidakpastian. Ini udah dari rumus ini udah menggambarkan prinsip kerja sensitivitas saja dapat. Panjangnya berbanding perubahan Jakarta apa? Suhu. Perubahan suhu mempengaruhi volume ini kan. Seberapa cepat dia. Nah, kemudian di sini ada prinsip persamaan kesetimbangan energi kan. Jadi ketika fluidanya suhu di fluida, kalau dia di dalam, jadi termometer gelas dalam suatu media, ketika suhu fluida itu lebih besar dari yang terjadi seperti ini, ada perpindahan panas, perpindahan kalor, di mana dia dipengaruhi oleh koefisien perpindahan kalor sama luas permukaan kontak. Nah, kemudian bagaimana dia di sensor itu kan, kalau mekanikal itu bukan sensor perubahan masalah ya. Apa yang disebut sensor? Nggak harus ke listrik kan. Dia efek mekanikal sehingga ada laju pertambahan panas pada sensor, pada bulb ya kan. Laju aliran panas sama dengan laju aliran panas pada sensor. Q sama dengan MCT dia rumus dasarnya. Yang paling mempengaruhi adalah M C apa? Koefisien. Bahannya udah beda nih. Koefisien yang mana? Intinya apa? Intinya dia punya waktu, time konstan. Jadi termasuk karakter yang dipengaruhi oleh waktu, karakter dinamik. Dinamis dipengaruhi oleh time konstannya kan beda, bahannya beda, alkohol raksa, kemudian fluidanya oil apa, water bath itu apa? Ada oil, ada water. Nah itu akan mempengaruhi time konstan. Ini media yang berupa fluid. Nanti kita belajar aliran sensor fluid. Nanti ada yang media apa? Karena kalau pagi itu saya juga ada suka tidur. Kalau mau, kalau dipanggil namanya bisa langsung darah mengalir. Jadi yang saya mau memperkenalkan karakter dinamik ya. Ya ketika dia medianya ini, kemudian efek mekanikal, time konstannya akan berbeda dengan proses open ya. Open itu udara. Dia untuk stabil membaca open di setting 220 derajat. Nah, itu akan berbeda prinsip perhitungannya. Ini kebetulan dikasih contohnya voltage. Kita lanjut, ini efek mekanikal ya. Lengkap jawabnya seperti ini, 100. Elektrik ada apa aja? Koefisien Seebeck, ya kan? Dia efek Seebeck, kemudian ada efek Peltier, ada efek Thomson. Ini yang saya garis bawain ya. Peltier, Seebeck, sama efek Joule. Semua merupakan gangguan kecuali efek Seebeck. Itu bisa dihitung melalui perubahan berapa nilai tegangan antara A dan B. Itu bisa dihitung ketika diketahui koefisien Seebeck terhadap perubahan suhu. Kalau efek Peltier dia karena ada arah arus listrik ya. Bila pada kewater mengalir arus listrik, maka temperatur jatuh berubah sesuai dengan arah aliran arus listrik. Agak sulit ya untuk bisa tetap dikondisikan. Temperatur jatuh yang satu lebih tinggi dari temperatur medium.
Jadi ada apa? Ada pengaruh dari arah arus yang mengalir. Kalau Thomson dia setiap kawat sepanjang kawat yang bahan tertentu dia punya gradien temperatur. Itu juga merupakan gangguan sebenarnya. Agak mempengaruhi pengukuran. Kemudian efek Joule. Ketika dia arus listrik dia ada di sisi pasikan kalor yang sebanding dengan arus kuadrat. Setiap arus yang mengalir kuadrat arus dia ada di sisi pasik kalor. Itu juga gangguan ya. Kali-kali. Kemudian efek radiasi. Efek radiasi itu dia lebih kepada setiap material konduktor pembawa muatan, ya, kecuali material superkonduktor, dengan perbedaan temperatur pada kedua unitnya akan dapat menyerap. Dia prinsipnya menyerap atau memancarkan kalor ya. Jadi ada gangguan ketika dia ada yang diserap dan ada yang dipancarkan. Panas itu kalau udah bergerak kan udah berpindah berarti ada energi kan. Ada energi yang hilang, diserapnya kemana, dipancarkannya kemana, itu gangguan juga sehingga mempengaruhi proses pengukuran bersama model matematisnya ini. Nah, ini juga kalau lengkap kesimpulannya dari keempat efek yang terdapat pada termokopel hanya efek Seebeck yang mendukung termokopel sebagai sensor temperatur. Ketiga efek lainnya merupakan gangguan pada hasil pengukuran temperatur. Ini kesimpulannya ya, jadi sedikit penyimpangan. Itu tadi sedikit penyimpangan itu masih bisa dikondisikan. Makanya kita harus tahu bagaimana pengkondisian sinyal, filtering dari peraturan itu dan temperatur medium yang benar. Kita sekarang masuk ke fluida sensor. Tadi sekilas review. Intinya itu aja ya kajian thermal sensor ya. Ya selain itu cari referensi lain. Pak ada prinsip kerja yang baru nih Pak. Ya siapa yang menemukan? Yang kemarin sensor perubahannya ke listrik. Jadilah nama instrumen kan. Yang hebat tuh pencipta ya. Dia manusia bisa sensor, namanya bukan instrumen manusia. Bisa mencium bau, mana yang wangi, mana yang enggak. Bisa melihat mana yang indah gitu. Teman-teman mana yang cantik, mana yang ganteng bisa gitu. Instrumen, bukan instrumen ya. Bahasa manusia. Manusia itu canggih. Senyawa kimia loh, di sensornya cuma perubahan kimia yang ada dalam tubuh. Parhares. Ada saya sering ketukar sama Pak Hares ya. Saya panggil Pak Hares gitu kan. Suka sama ini kan, ada senyawa kimia tuh. Terus ada efek magnetiknya tuh. Nah itu kalau di perhitungan bisa dihitung berapa efek magnetik sehingga saya kan oh memang sudah jodohnya kan. Kalau nggak jodoh jangan dipaksain. Saya kemarin lihat dia berdua mesra atau siapa naik motor. Enggak semua kalau berdua seperti mesra enggak sebagai teman mungkin ya. Ini intermezzo ya. Jadi kalian nggak terlalu. Nah, kita masuk ke sensor. Sama siapa kemarin Pak Haris? Ayo tunjuk tangan. Oh jadi Pak Haris, padahal saya melihat gak cuma Pak Haris doang yang berdua naik motor. Kemarin juga ada. Udah sepasang semua kayaknya. Ini kayak kelebihan cewek atau kelebihan cowok nih? Berarti harus ada yang dapat dua sih. Enggak, bercanda. Tapi emang ada penelitian di dunia itu sebenarnya lebih banyak perbandingan lebih banyak wanita. Jadi siap-siap nggak kebagian, kecuali mau dimadu. Kita lanjut ya. Materi kita saya bagi supaya lebih mudah. Nanti kita ke sensor yang berupa aliran fluida, level fluida, level itu ketinggian. Aliran itu kalian gini, dia pengalaman kemarin itu saya agak kecewa ketika ditanya kelemahan kelebihan, kamu tahu nggak prinsip kerja sensornya gitu kan? Dibilang cuma murah sama mahal gitu. Nah ini saya ngasih contoh yang di tugas akhir kemarin. Kemarin itu dia buat alat pengukur aliran fluida ya.
Kan dia tahu saya belum saya telah sampaikan kalau ada prinsip turbin, beda tekanan, efek turbin, efek beda tekanan dan lain-lain gitu kan. Kenapa Anda memilih yang turbin yang enggak efek yang beda tekanan gitu? Sementara kalau Arduino kan kalau sensor-sensor itu yang kompatibel ringkih alatnya dari plastik dan sebagainya. Ketika yang alirannya kecil itu belum tentu bisa baca. Nah, itu kelemahannya turbin itu harus di pengukuran yang turbulensinya tinggi. Alat ukur sensor yang menggunakan prinsip turbin harusnya dia digunakan untuk aliran yang kencang, yang kan ada tadi kalian harus mengenal tipe-tipe aliran. Ada aliran laminer, ada aliran turbulen. Aliran laminer tuh agak tenang tuh, tenang kayak saya ya kan. Tapi hati-hati kan tahu-tahu turbulen, kaget saya kan. Harus pintar memainkan kayak main layangan gitu. Nah itu jadi tadi harus mengenal tipe-tipe wanita, tipe-tipe laki-laki misalkan. Nah, jadi tadi jadi keluar laminer dan turbulen. Ketika dia mau mengukur yang tenang, dia kan mengukur buat apa tuh? Supaya volume bejana ukur alirannya itu pas di titik volume bejana ukur ya. Alirannya nggak mungkin turbulen tuh. Ya, terus dia pakai sensor yang prinsip turbin. Ini nggak salah gitu. Bukannya nggak salah, bukannya salah gitu. Bisa, cuma kemampuan sampai dia mengukur yang paling kecil agak diragukan. Itu sekilas. Jadi kalian mempelajari prinsip sensor cuma jangan prinsip kerja sensor jangan diapalin aja gitu kan. Oh efek medical gini. Nanti pengaruhnya nanti kalau udah tugas akhir saya pakai sensor yang mana ya bagusnya ya. Kalau fluidnya itu ada efek turbin, turbulensi aliran, ada efek beda tekanan, nanti ada penghalang. Jadi antara celah yang dibuat sehingga menghasilkan dua beda tekanan itu akan menghasilkan satu nilai pressure tekanan yang bisa diukur. Misalnya ada aliran dalam suatu pipa ya. Kalau turbin itu misalnya ada baling-baling ya, dia arahnya itu pengaruh di putaran turbin. Kalau turbin itu gitu. Putaran turbin ini kalau dia lemah, kalau turbulens dia akan bagus dia kan. Nanti input, bisa satu proses ada input, ada output ya. Putarannya misalkan nanti ke arah apa yang dipengaruhi kumparan, misalkan kumparan sehingga menghasilkan medan listrik misalkan banyak ya. Ada kumparan di sini nanti ada sistem keluarannya nanti elektromagnetik besaran banyak, maksud berupa arus atau tegangan bisa. Awalnya dari turbin itu prinsipnya ketika turbulensi dia akan bekerja dengan baik. Tapi kalau yang laminer tenang gitu, kadang-kadang nggak muter, nggak baca akhirnya kan. Dari mekanik ini kan perubahan di dalam bisnisnya adalah perubahan turbin ini putarannya menghasilkan elektromagnetik misal pada kumparan. Karena dia nggak muter kecil, kalau deras airnya deras itu akan kebaca. Kemudian ada ini efek turbinnya. Nanti ada efek beda tekanan. Ada pipa dikasih penghalang ada celah. Ketika ada aliran pasti yang P tekanan di sini dengan P yang dua akan beda. Sehingga nanti ini akan dibuat satu rekayasa untuk membaca nilai beda tekanan. Sehingga nanti ada differential pressure itu dengan semua ke arah rekayasa elektrik. Kalau senyawa kimia, nah itu makanya saya bilang. Sekarang kenapa dipilih kebesaran itu? Karena mudah direkayasa dan dapat di monitor dalam satu display. Kalau dia cuma sebagai alat ukur. Tapi kalau dia sebagai sistem instrumentasi, dia nggak cuma diteruskan sistem sensor itu nggak cuma diteruskan ke display langsung, bisa ke sistem controller.
ada mikrokontroler, kemudian ada aktuator. Bagaimana? Level fluida ini minggu berapa? Ini minggu sekarang ya. Minggu depan level fluida. Kita habisin dulu nih aliran fluida. Oh, dari laptop. Kalau kalian ada piket buat nyiapin buat ngajar nggak? Ada. Nah, apalin ya, saya suka yang volume sekian. Dan lain dosen volumenya akan beda. Kalau yang udah tinggi biasanya nggak mau yang volume. Kalau ngebahas sudah pasti enak tuh. Kalau ada kamu pengaruh ya. Segala sesuatunya harus dipikirin. Kenapa ini nggak bergerak? Oh, yang itunya ya. Tadi sampai sini. Oke. Ini yang tadi ya. Jadi ketika ada kecepatan aliran, misalkan dia dengan efek beda tekanan ada perubahan, sehingga ada perubahan kecepatan. Ketika dia pakai efek penghalang itu untuk menghasilkan perubahan kecepatan aliran, perubahan tekanan. Terus tergantung yang kalau fluid itu nggak cuma cairan, gas juga ya. Jenis masa jenisnya akan berubah. Luasannya ya luasan di sini. Ketika pipanya berubah, coba aja. Pipa yang ukuran setengah in dengan itu akan beda. Walaupun dari keran sumbernya sama nih, ketika diganti pipanya itu lamina turbulennya nilainya akan berpengaruh. Nah ini level fluida minggu depan ada metode langsung dan tidak langsung. Biasanya dia nanti aja ya. Nah, ini bimbingan saya bikin diptik nggak yang langsung itu biasanya dia nggak dirubah nggak kebesaran air. Kalau diptik nih ya dari kalau pakai mistar baja kedalaman berapa skala dibaca. Mistar baja itu nggak mengukur bubit langsung skala berapa. Kalau diptik yang kita langsung itu, kalau yang tidak langsung di sini dia jadi diptik digital. Ada satu lagi contoh kan, bisa baca-baca di perpustakaan. Kalau nggak salah dia asisten kamu bukan? Dia yang paling benar. Nah, sehingga kita perlu mengenal tipe-tipe prometer ya, yang termasuk penghalang nih banyak. Penghalangnya tuh ada yang berupa membran aja tadi tuh. Sering harusnya di ini ya, dimunculin. Orifice, plat membran tipis. Membran tipis dengan membran yang bukan membran tipis tuh bedanya di mana tuh? Nah, itu kelebihannya. Aliran kencang sama aliran kecil itu bagusan mana? Aliran kecil aja udah kebaca ya. Nah itu konstruksinya dari konstruksinya sebenarnya sudah bisa tergambar ya. Nanti ada yang cuma celah, ada yang nanti bentuknya ada cowoknya itu segitiga, ada yang elbow, penghalangnya macam-macam ya. Itu bentuknya elbow dulu. Ini hanya kepada bentuk penghalangnya aja. Kalau turbin itu kan ada momentum kan, sehingga dia ada putaran kan. Turbinnya ada perpindahan juga bisa. Berapa perpindahannya dari gerak sudut sekian macam katup dia displacement pindah. Ini juga bisa pakai prinsip LVDT. Kemudian nanti ada yang force. Sebenarnya ini satu sudah mencerminkan ya, ini putaran
namanya itu ya yang ada menghasilkan momentum lah. Jadi pengukurannya nanti persamaannya ke arah persamaan model matematis momentum. Kemudian ada juga yang menggunakan prinsip ultrasonik, ya laser. Sekarang tuh udah ke arah situ semua ya. Terutama yang pakai Arduino. Ini gak cuma ini ya. Jadi perbedaan tekanan antara P1 dan P2 ini masih ada lagi rekayasa perangkat lagi untuk menghasilkan pada pressure itu nanti arahnya perubahan tekanan ke besaran listrik. Program begini doang. Close lagi. Kelas dari cara pengukuran ya. Ya pasti selalu rekayasa tuh gini. Makanya di perindustrian kita saya kan di kementerian itu dulu gabung perindustrian dan perdagangan. Jumlah profesi itu di perindustrian lebih banyak. Dia ada perekayasa. Setelah peneliti perekayasa baru penguji mutu barang. Kalibrasi itu di penguji mutu barang. Harusnya nambah perekayasa. Setiap profesi perekayasa dia membuat suatu alat ukur dengan konsep kita bikin gangguan. Ada aliran kita kasih pemahaman gimana sih perubahan bisnisnya gitu kan. Tadi yang udah tadi di depan konsepnya gitu aja. Kemudian sehingga apa nih yang mau diukur besarannya? Besarannya aliran. Berarti kita harus mengenal tipe-tipe aliran. Pengukuran apa yang bukan aliran, yang pakai gangguan? Sebenarnya ya semua juga termokopel itu kan apa yang mempengaruhi pengukuran, gangguan-gangguannya harus kenapa Joel menemukan, Thomson menemukan, semua tuh rekayasa tuh kita harus tahu gangguan di aliran itu apa aja. Entah itu memang sudah bawaan alat atau kita buat, tapi bisa dihitung gitu. Kenapa kamu milih turbin, prinsip efek turbin, nggak beda tekanan, nggak dibilang pressure gitu kan? Kemudian perlu juga tujuan nih, tujuan membuat alat ukur kita butuh range yang berapa ya? Kalau untuk alat ukur di bidang kesehatan, obat-obatan aja. Dan pengukuran yang jangan kayak timbangan kasar ya. Timbang obat yang bubuk serbuk itu harus bisa baca nih 0,00 sekian misalkan. Nanti diracik. Dan pengukurannya jangan yang harus yang kemampuannya bisa baca sampai yang terkecil 0,00 sekian misalkan. Atau mungkin gini, kalian datang ke satu plant sudah ada PIND ya, gambar wiring diagram, wiring instalasi, entah namanya banyak ya. Kadang-kadang ada yang perusahaan yang sudah standar, dia sudah PIND-nya sudah lengkap. Ada akurasinya harus sekian. Ya udah pilih cari akurasinya yang sesuai dengan plan yang diharuskan. Kalau mau kerja di perminyakan, biasanya plannya udah tiap plan 1, plan 2 udah punya BND-nya lengkap. Saya ngacak aja, terus apa lagi? Pasta fluida yang akan diukur ya, kan ada yang gas, cairan. Soal itu pengaruh. Kayak kemarin teh, cuma mereka bukan salah milih, udah benar milihnya adalah untuk yang pasta cairan gitu kan. Tapi ditulis dong kan dia buat PID-nya untuk diameter berapa, untuk fasa apa, cairan atau gas, nah itu harus jelas. Sehingga nanti kalau bisa tuh nanti buat sebagai praktikum. Kamu harus lihat konstruksinya. Konstruksinya itu kalau pakai efek turbin, dia nggak muter, itu paling kecil aja nggak muter. Nilai yang terukur itu pasanya harus jelas, diameter pipanya harus jelas. Pas disuruh ngukur yang terkecil, nggak muter turbinnya. Itu kan digresi. Bisa kok ngukur yang paling kecil diregresi? Itu diregresi, nggak bisa. Kamu harus lihat konstruksinya. Konstruksinya itu kalau pakai efek turbin, dia nggak muter, itu paling kecil aja nggak muter. Saya pernah debat sama dosen IB kan.
boleh bagus regresi, nggak bisa dong. Konstruksinya itu nanti pengaruh Pak. Kalau dia dengan efek turbin, dengan konstruksi yang model kayak nanti nggak akan kebaca. Sinyal output, nah ini ada sinyal, itu ada dua, kita kenal sinyal analog dan kebutuhannya apa nih? Di Arduino itu punya input output yang out digital, bisa pengen yang sinyal digital ada, yang sinyal analog ada. Tinggal tergantung jenis sensornya dia apa, sinyalnya apa. Itu juga pakai microcontroller apa nih? Oh berarti kita butuh, untungnya dua-duanya bisa kan Arduino, mau input digital maupun analog. Kemudian display ya kan. Display itu juga kita mau mengamati 5 parameter. Displaynya yang model cuma bisa bacanya cuma 2 parameter. Berarti harus dibutuhkan display yang dibutuhkan sesuai dengan parameter yang diukur. Misalnya dia bisa pH-nya kebaca, suhunya kebaca, LH-nya kebaca, gitu misalkan. Ada juga yang butuh display yang keadaan lingkungan sekitar. Misalkan di Bandung tuh, dan kalau aja suhu di Bandung itu kan karena dingin ya, perubahan sekecil apapun dia harusnya kemampuan sensornya lebih sensitif. Kemudian apalagi batas pressure drop. Dia punya batas ambang batas tekanan, suhu juga ada. Display itu 2 kali muncul. Display yang dibutuhkan daerah harga juga penting. Harga berapa ya? Kalau cuma harga nilainya misalkan dari 100, 0 sampai 100 10 lah gitu. Harganya lebih mahal, lebih murah, misalkan yang ini lebih mahal. Tapi kalau bisa diciptain semua 100. Nah ternyata selain tadi jenis aliran ada laminer, ada turbulen, ada yang turbulensinya gede, ada yang aliran tenang. Ternyata dia ada rejim flow ya. Flow itu kadang-kadang ada yang masih ada bubble-bubblenya. Itu pengaruh di pengukurannya. Yang lewat di pipa ternyata dia tidak ada debunya atau nggak ada debunya, misalnya memang dia punya karakter flow regime-nya begini nih. Ada bubble-nya, setengah bubble, ya. Jenisnya macam-macam ya. Bukan bubble tapi dia stratified. Bubble campuran stratified, slack flow, annular flow, ya kan. Nanti ada pengukuran dua fasa yang berbeda bisa nggak? Kalau berat jenis vector kadang-kadang gini, kalau di perminyakan tuh ada aliran lagi, yang mana yang berat jenis paling berat antara oil dan water, ya kan air bisa hilang, tinggal oil doang, jadi murni dia pengukurannya oil gitu. Ada teknik rekayasanya seperti itu. Jadi nanti yang keluar dari tangki BBM tuh pengukurannya tepat gitu, nggak kecampur air, kadang kecampur debu juga kan. Jumlah volumenya kok banyak ya, padahal cuma sekian, ternyata dia ada campuran dari pasar lain gitu kan. Nah konsep sama ya, ketika kalian di thermal sensor, kalian harus bisa membedakan panas dan kalor. Derajat panas dan kalor ini juga aliran tuh karena ada perbedaan energi. Tadi juga kan sama perbedaan kalor, jadi sehingga ada kesamaan energi. Jadi di rekayasa fisika juga harus diulang-ulang lagi prinsip dasarnya sehingga nanti kalian mengenal persamaan energi, ada persatuan volume fluida ya. Energi aliran persatuan berat fluida itu mempunyai dimensi. Nah ini di rekayasa fisika ya. Itu juga dasarnya harus kuat. Sehingga tadi fasa yang ada fasa air, oil, ada fasa yang tunggal, single fast, ada yang jamak. Kalau jamak itu nanti bisa raging flow-nya itu bentuknya ada annular, bubble, slurry, stratified. Nah, profil aliran fluida tadi ada yang tenang, ada yang nanti ada nilai bilangan Reynolds ya. Bilangan Reynolds itu menggambarkan
batasan mana dia termasuk tipe aliran profilnya yang laminer atau turbulen. Kemudian media aliran. Nah itu kemarin mereka buat itu tipe aliran yang termasuk laminar atau turbulen dengan bilangan T0 dengan diameter tertentu, fasanya jelas apa, itu bisa buat kalian berubah-ubah. So, kita rubah diameternya ganti pipa dengan aliran yang sumbernya sama, perubahannya berapa nih? Dia termasuk laminar atau turbulen. Tapi kita kalau nggak salah pakai orang 4 ya, orang 4 apa juga. Saya maunya sih dulu pernah ngusulin kita buat modul sendiri aja. Gak boleh Pak Bagus ya, Pak Guyuli atau direktur Pak Guyuli dari itu. Kita beli langsung jadi aja. Ya udah, saya malah lebih enak. Bisa aja kita buat ya, dengan pipa yang berbeda. Kalian itu ada modulnya. Bilang lewatnya dapatnya berapa. Terus tentukan dia laminnya dapat turbulen. Nanti ada tabel batasan mana yang laminnya turbulen. Media aliran yang tertutup, kemudian yang tak kanal. Itu media juga perlu dikenal karena nanti pengaruh pengukuran. Alat ukur aliran fluida. Nah, konsep desainnya tadi kan supaya bisa direkayasa, kita buat sebisa mungkin pasanya tunggal. Sama tadi thermal apa? Yang terukur cuma si B. Yang lain tuh gangguan-gangguan tadi tuh kalau bisa dihilangkan gitu kan. Efek selain si B gitu kan. Usahakan kalau mengukur fluida itu pasanya tunggal akan lebih akurat. Kemudian jangan turbulen misalkan. Tapi juga nggak bukan berarti turbulen nggak bisa diukur gitu kan. Tenang itu akan lebih akurat. Sama kayak kontak non kontak. Dari gejala fisiknya sudah ketahuan kan, yang kontak yang lebih akurat. Nah, kenapa ini perlu diceritain sehingga nanti kalian bisa milih instrumen mana yang cocok ya, gitu. Yang cocok tuh yang lebih akurat. Yang saya butuhkan akurasinya yang benar-benar akurat. Ya, dari desainnya kalau bisa ya, kalau tidak fluida, buatlah pasca tunggal, instalasi yang pasca tunggal. Makanya dibuat instalasi meter air. Nah, nanti di Ditmen tuh. Kalau kalian ada kesempatan kunjungan, dulu saya bawa tuh ke Ditmen dengan satu pasar. Kecepatannya nanti bisa dengan meter air, dengan meter bisa, dengan bejana ukur juga bisa. Dialirin bejana ukur standar baca berapa? Alat satunya yang diuji meter airnya baca berapa? Atau bukan bejana ukur, flow meter yang sudah punya sertifikat kalibrasi bisa dibandingkan.